Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita di semester 2 ini. Dan sekarang kita masuk di bab 61 ya, walaupun memang masih dengan online. Dan insya Allah kita segera berusaha untuk bisa offline seperti pengumuman yang telah kita sampaikan. Ya, namun memang walaupun online ini kita tidak boleh meremehkan hafalan kita tentang kitab tauhid ini, karena saya sering mengulang-ulangi. Kalau antum hafal kitab tauhid, insya Allah antum jadi orang langka. Antum hafal Umdatul Ahkam, antum jadi orang langka. Jadi ratusan ribu orang mungkin antum diantaranya, masya Allah ya. Maka wajib bagi kita untuk inayah ya, perhatian dengan hafalan kita terhadap kitab tauhid ini. Nah, sekarang kita langsung saja masuk di bab baru ya, bab 61 ini. Babu maja'a fi kathratil halifi. Bab tentang ya, maja'a ya, ay minan nahi. Dalil-dalil yang datang dari larangan fi kathratil halif. Halif ya bi fathil ha wa kasril lam bi ma'na al yamin. Halif dibaca halif. Ini artinya adalah apa? Sumpah. Nah, sebelumnya kita baca keterkaitannya dengan kitab tauhid. Kenapa kemudian bab larangan banyak bersumpah ini kok dibawakan dalam kitab tauhid ini ya. Anna min kamalit tauhid ihtiram asmillahi wa adamam tihanatihi wa adamam tihanihi bi kathratil halifi. Ya, bahwa termasuk kesempurnaan tauhid itu adalah memuliakan nama Allah dan tidak ya merendahkannya dengan ya, memakainya untuk banyak bersumpah. Li'anna dzalika yadullu ala istighfafi bihi wa adami ta'zimilah. Karena banyak sumpah, sidik-sidik sumpah kalau bahasa Jawa nih ya, dengan menyebut nama Allah ya, walaupun ya dia menyebut nama Allah sekalipun, kalau sidik-sidik sumpah itu menunjukkan istighfaf, dia itu kurang ya, ngajeni kalau bahasa Jawanya, kurang menghormati ya nama Allah tersebut ya, dan tidak mengagungkan Allah Ta'ala ya, jadi sidik-sidik sumpah inilah yang dilarang di sini nanti ya, kita baca nanti insyaallah. Taib, dalilnya yang pertama wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Maksudnya lihat, aila tahlifu ya, maksudnya yang pertama, pendapat yang pertama adalah jangan kalian bersumpah begitu. Nah, wakila, dan ada pendapat kedua, la tatrukuha bi ghairi takfirin. Pendapat yang kedua, makna dari jagalah sumpah kalian itu, yang pertama jangan bersumpah ya kan. Makna yang kedua, jangan kalian meninggalkan sumpah tanpa apa? Tanpa membayar kafarat. Ya, lalu yang ketiga, pendapat yang ketiga, ya wahfadhu aimanakum, ini artinya la tahnasu, jangan kalian mengingkari sumpah kalian. Jadi ada tiga pendapat, dan itu dibawakan semua oleh Syekh Fauzan, dan itu semua saling berkaitan. Nah, masya Allah ya. Kenapa? Karena pendapat yang pertama, jangan kalian banyak bersumpah, sidik-sidik sumpah ini tidak boleh. Lalu yang kedua, kalau sudah terlanjur sumpah, jangan ditinggalkan kecuali dia harus membayar kafarat. Lalu yang ketiga, kalau memang sudah sumpah, ya dia wajib untuk menjaga sumpahnya, jangan dilanggar. Nah, sekarang ada sedikit pembahasan ya tentang kafarat sumpah. Itu telah Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-Maidah ayat 89 ya kalau tidak salah. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan fa kafaratuhu it'amu asyarata masakin. Ya, kafarat sumpah itu yang pertama, kamu memberi makan 10 orang miskin ya, min ausati ma tut'imuna ahlikum, dari pertengahan yang makanan pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Maksudnya kata Imam Ahmad itu ya makanan yang patut yang biasa kita berikan kepada anak istri kita, yaitu diberikan sebagai kafarat sumpah pada 10 orang miskin. Atau yang kedua, kalau tidak bisa kata Allah au kiswatuhum, kalau tidak bisa beri pakaian 10 orang miskin itu. Nah, kata Imam Ahmad pula ya, pakaiannya ya yang lengkap, yang bisa untuk sholat. Jadi kalau laki-laki mungkin dari peci sampai sarung tuh komplit, peci, baju, sarung, itu bisa untuk sholat ya. Nah, paham ya.
Nah, atau yang ketiga kafarat sumpah itu ya famalam yajid eh belum apa? Au tahriru raqabah. Nah, membebaskan budak. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada ini. Kalau dulu ya membebaskan budak bisa. Nah, atau yang keempat fa'ilam yajid ya. Kalau ndak ketemu tiga hal di atas, raiso memberi makan, ndak bisa ngasih pakaian, ndak bisa membebaskan budak, apa? Fasyamu thalathata ayamin. Maka dia apa? Puasa 3 hari. Ya, dan pendapat Imam Abu Hanifah ya yang mengatakan harus berturut-turut. Akan tapi imam yang lainnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik tidak memandang harus berturut-turut. Pokoknya puasa 3 hari untuk kafarat sumpah itu. Nah, ditutup oleh Allah ya, dzalika kafaratu aimanikum. Ya, itulah kafarat dari sumpah-sumpah kalian. Paham ya? Jadi apa namanya? Itulah kafarat sumpah yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada permasalahan. Mungkin bagi siapa yang pernah umroh, pernah lihat itu atau pernah mendengar secara langsung. Orang Arab itu kadang sidik-sidik sumpah. Sidik-sidik ngomong wallah. Maksudnya bukan sumpah ya, tapi sidik-sidik mereka ngomong wallah gitu. Ya, saya pernah waktu itu apa? Naik taksi gitu. Taksi ini di sana tuh kayak ya kayak kendaraan biasa begitu. Nanti kalau kita berdiri di pinggir jalan kadang mereka datang ngampiri gitu. Mau kemana? Mau ke apa misalkan dari Madinah mau ke Jamiah Islamiyah berapa 15 real, nanti kita tawar 10 real, wallahi udah murah ini kata wallahi. Mereka kadang ngomong-ngomong begitu. Bahkan saya pernah ditarik-tarik diajak makan apa itu buka bersama itu. Oh, itu banyak sekali yang ngajak tarik-tarik royokan itu. Allah ya Abdul ini ayo sini akhi. Mereka sidik-sidik ngomong wallah. Nah, ini apa hukumnya seperti ini? Ya, maka sesungguhnya ada apa? Menurut apa ayat 89 itu pula, ya kan ayat apa namanya? Di antaranya Allah juga mengatakan la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak mengadab kalian karena apa? Tidak serius dalam sumpahnya. Walakin yu'akhidukum bima aqadtum al-aiman. Akan tapi Allah mengambil ataupun apa? Akan membalas ya, menyiksa siapa yang melanggar sumpah yang dia apa serius di dalamnya. Nah, makna dari kalimat yang pertama la yu'akhidukumullahu bilagwi ya imanikum, ya dalam kalimat lagwi itu di antara para ulama ada yang menjelaskan itu maknanya ketika kebiasaan yang terjadi di Arab. Ketika sedikit-sedikit mereka ngomong wallah wallah gitu. Sering kan dengar ya orang Arab ngomong begitu. Nah, maka ada yang mengatakan itu boleh. Nah, tetapi ya kebanyakan para ulama menganjurkan yang lebih utama ditinggalkan. Ya. Masa sidik-sidik ngomong wallah, sidik-sidik ngomong wallah itu ya ditinggalkan. Nah, dan saya tambahi sedikit lagi, ada dua keadaan ya di mana ya sumpah itu tidak kena kafarat. Ya. Nah, nah disebutkan dalam apa kitab Tuhfatul Ahwadhi ya, bahwa ada dua keadaan orang itu tidak apa kalau sudah terlanjur sumpah tidak bayar kafarat. Apa itu? Yang pertama lupa, dia lupa. Ya dia sudah sumpah, ya misalkan loh ya dia sumpah tidak akan menghina ataupun jangan dia sumpah tidak akan apa namanya berbohong lagi misalkan. Misal ini cuman misal. Tapi kalau suatu saat dia lupa, dia bohong walaupun bercanda. Nah, kalau memang itu lupa yang benar-benar lupa, ya sudah. Ya, berdasarkan hadits Nabi SAW riwayat Ibnu Hibban, Nabi mengatakan innallaha wada'an ummati 3 perkara. Allah meletakkan dari umatku, maksudnya tidak menganggapnya, tidak akan mengadabnya. Ya, dari kalangan umatku itu 3 perkara. Yang pertama al khata, yang tersalah, yang nggak sengaja. Khata itu salah nggak tersengaja. Lalu yang kedua nisyan itu lupa. Lalu yang ketiga wa mastukrihu alai, apa yang dipaksakan kepadanya. Jadi 3 perkara itu tidak dapat hukuman. Ya, tapi itu catatannya lupa 100%. Ya. Atau contoh gampangnya jangan bohong lah. Misalkan apa aku sumpah karena sudah beberapa kali janji tidak mengembalikan ya, misalkan ditagih hutang misalkan nanti demi Allah tanggal 5 Januari tak bayar lunas. 5 Januari dia lupa, dikira tanggal 4 misalkan. Ya udah, kalau emang dia benar-benar lupa ya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk kafarat. Paham ya? Lalu yang kedua, ya tidak kena kafarat itu kapan?
ketika dia mengucapkan insya Allah ketika bersumpah. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad menurut hadis yang beliau riwayatkan pula, ya, di mana Nabi SAW, ya, dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan man halafa faqala insya Allah lam yahnath. Siapa yang bersumpah, ya, dan dia di awal sumpahnya itu dia mengucapkan insya Allah lam yahnath, maka dianggap tidak melanggarnya. Jadi kalau mau dia bersumpah kemudian dia bilang insya Allah, kalau nanti ya seperti tadi ya, bayar utang harusnya tanggal 5 Januari tapi ternyata qadarullah masya fa'al, dia sakit atau sebagainya yang benar-benar membuat dia 5 Januari tidak bisa memenuhi sumpahnya, tidak bisa memenuhi janjinya benar, ya, dia sebelum sumpah itu dia mengatakan insya Allah, maka itu dia tidak wajib membayar kafarah. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya tambahkan, ya. Dipahami ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ya kembali, ya, menyuruh kita untuk menjaga sumpah kita dengan tiga pendapat yang disampaikan Syekh Fauzan tadi. Nah, yang pertama tidak bersumpah, yang kedua kalau bersumpah, terlanjur bersumpah, ya bayar kafarat kalau ditinggalkan. Lalu yang ketiga, jangan sampai melanggar sumpahnya kalau terlanjur bersumpah. Nah, kemudian dalil yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, al halifu manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lil kasbi, akhrajah. Sumpah itu, ya, manfaqah, lihat, bi fathil mim wal fa, ya, ya, maf'alah minan nifaqi bi fathin nun wa huwa rawaj, ya. Sumpah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah itu manfaqatun lisilati, ya, maknanya rawaj, ya. Sumpah itu bisa melariskan dagangan. Mamhaqatun lil kasbi, akan tetapi, ya, mamhaqah bi fathil mim wal ha minal mahik wa huwa naqsu wal mahwu, akan tetapi bisa menyebabkan naqsu wal mahwu, kekurangan dan menghilangkan apa? Keberkahan, ya. Jadi sumpah itu bisa melariskan dagangan, ya, akan tetapi, ya, menghilangkan keberkahan dagangan tersebut, ya. Ini diantara yang pernah saya dengar karena dari penjelasan para ulama, ya. Contoh yang pernah disebutkan, ya, oleh Syekh Utsaimin, ya. Nah, ada orang dia bersumpah dalam dagangannya, ini demi Allah, barang ini sangat bagus sekali begini 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 begini. Orang yang dengar insya Allah akan tertarik, ya enggak? Bisa jadi, ya, tertarik karena sumpah tersebut. Maka kalau dia setiap dagang dia ngomong barang ini demi Allah demikian, nanti dia ada orang lain lagi datang barang ini demikian demi Allah, ya, bisa jadi itu barang dagangannya itu laris, paham? Karena orang yakin dengan sumpahnya itu. Tetapi di situ dia, ya, ini dia yang dikatakan Nabi, ya, menghilangkan keberkahan dagangannya. Paham ya ini? Taib. Makna global dari hadis ini, ya. Yuhadziru sallallahu alaihi wasallam minat tahawuni bil halifi wa kathrati istimalihi litarwijis sila'i wa jalbil kasbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang, ya, memperingatkan umatnya dari sikap bermudah-mudahan dalam sumpah, ya, dan banyak memakai sumpah untuk melariskan dagangan dan usahanya. Ya. Wa innal insana idza halafa ala sil'atin annahu u'tiya fiha kadza wa kadza au annahu ishtaraha bi kadza wa huwa kadhibun faqad yadhunnuhu al-mushtari sadiqan, ya. Yang mana seorang manusia jika dia bersumpah atas dagangan yang dia jual itu, ya, bahwa dia diberi dalam dagangan itu ini dan ini, ya, harga dasarnya segini, wow ini barang ini bagus, oh barang ini super dan sebagainya, dia pakai sumpah seperti itu untuk menerangkan, ya, nanti akhirnya si pembeli tadi itu
membeli tapi sesungguhnya sumpahnya itu dusta, ya. Nah, ya karena pakai sumpah kan pembelinya menyangka kalau si penjualnya apa? Jujur, ya. Fi mahalaf, dalam apa yang dia sumpahkan itu. Ya, fayakhudhaha bi ziyadatin ala qimatiha ta'athuran biyaminil ba'i, ya. Yang sehingga dengan sumpah itu dia bisa menjadikan harganya lebih tinggi, ya. Karena memang pengaruh sumpah tersebut. Wa huwa innama halafa ta'aman fi ziyadati fayakunu qad asallaha fayu'aqibu, ya, bimuhkil barakati, ya. Maka kalau demikian kejadiannya, ya, bisa jadi ya memang dagangannya laris, akan tapi dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan hukumannya adalah Allah hilangkan keberkahan dagangannya. Paham ya? Dagangannya laris ya, tetapi kok ternyata ya hanya beberapa hari dagangannya rugi, hanya beberapa hari ya nanti uangnya dicuri dan sebagainya. Pokoknya ada aja. Nah, dihilangkan keberkahannya. Taib. Keterkaitannya hadis ini dengan bab anna fihi tahdhira minasti'malil halifi li ajli tarwijis sila'i wa bayana ma yatarattabu ala dzalika minad darar. Bahwa dalam hadis ini ada peringatan dari banyak memakai sumpah untuk melariskan dagangan, dan penjelasan pula konsekuensi, ya, yang membahayakan dari sumpah untuk melariskan dagangan itu, yaitu apa? Dicabutnya keberkahan. Paham ya? Baik. Faedah yang kita bisa ambil yang pertama, at-tahdzir min istimali al-halif, ya. Larangan dari banyak bersumpah li ajli tarwijis silai, ya, untuk melariskan dagangan. Li anna dzalika imtihanun lismillahi ta'ala wa huwa yanqusut tauhid wa huwa yanqusut tauhid. Ya, karena perkara itu ya mengurangi tauhid. Masya Allah tinggu dagangan begitu, ya. Nah, menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bayanu ma yatarattabu 'alal aimanil kadhibati minal madari. Penjelasan konsekuensi dari sumpah bohong, ya, bahwa sumpah bohong itu memiliki madarat, ya. Madarat paling besarnya adalah hilangnya keberkahan, ya, hilangnya kepercayaan Allah kepadanya. Masya Allah, ya. Maksudnya hilangnya keberkahan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu akan hilang, dicabut oleh Allah gara-gara sumpah bohongnya. Lalu yang ketiga, annal kasbal haram wa in kathurat, ya, kamiyatuhu fa innahu manzu'ul barakati la khaira fi. Bahwa dagang usaha yang haram walaupun hasilnya kamiyah itu, ya, ukuran hasilnya itu banyak, akan tapi tercabut keberkahannya, tidak ada kebaikannya di situ, ya. Jadi pekerjaan haram itu ya kurang lebih seperti itu, bisa jadi banyak hasilnya tetapi tidak ada berkahnya, ya. Maka ya ini bab pembuka dulu, ya, sangat penting bagi kita untuk memahami dagang itu yang baik, ya. Sumpah itu dipakai ya sebutuhnya, dan benar-benar kita harus mengucapkan dengan nama Allah dan benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkaranya. Jika kita tidak ingin dinilai sebagai hamba yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.